Mark Klok kaget dan kecewa tidak dipanggil Sinteyong. Kapten Persib Bandung Mark Klok mengaku kaget tidak dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia. Mark Klok hanya tahu namanya tidak ada dalam skuad Timnas Indonesia lewat media sosial. Sinteyong sebelumnya sudah mengumumkan daftar 22 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Ini untuk pertama kalinya pemain naturalisasi itu tidak dipanggil Sinteyong ke tim Merah Putih. Mantan pemain Persija Jakarta itu sebelumnya mempunyai peran vital di lini tengah Timnas Indonesia. Namun semenjak kedatangan beberapa pemain keturunan membuat Mark Klok tersingkirkan. Mark Klok jarang mendapatkan menit bermain bersama Timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain bersama Timnas Indonesia adalah saat kalah 1-3 dari Irak pada laga pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 Januari 2024. Mark Klok juga sempat masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024. Sayangnya dia tidak bermain. Bahkan pada laga keempat, Mark Klok tidak dibawa ke Vietnam. Kini Mark Klok juga tidak dipanggil Sinteyong untuk melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Jujur saja, saya kaget karena hanya melihatnya di media, kata Mark Klok. Mark Klok mengaku bahwa ia sempat mempunyai rasa kecewa karena tidak dipanggil Sinteyong. Kekecewaan Mark Klok dikarenakan ia sedang tampil apik bersama Persib di Liga 1 2023-2024. Jadi saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil apik bersama Persib, ucap Mark Klok. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi melesat di tahun ini. Secara kasat mata, posisi Timnas Indonesia masih kalah jauh dari Thailand dan Vietnam saat ini. Di saat Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia, Thailand menduduki posisi 101 dunia dan Vietnam di tangga 115 dunia. Bicara poin di ranking FIFA, Timnas Indonesia juga kalah jauh dari dua rivalnya tersebut. Timnas Indonesia kini mengemas 1102.7 poin. Skuad asuhan Sinteyong terpaut 106.23 poin dari Thailand, dan tertinggal 61.84 poin dari skuad Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam. Skuad Garuda berpeluang meraup poin yang banyak, mengingat hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, peluang Vietnam dan Thailand untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat kecil. Thailand dipastikan gagal lolos ke babak ketiga jika kalah atau imbang dari China di matchday kelima grup C yang berlangsung, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Begitu juga dengan Vietnam, mereka dipastikan gagal lolos jika Timnas Indonesia menang atas Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya digelar mulai September tahun 2024. Selain Juni tahun 2024, masih ada 3 FIFA Matchday September, Oktober dan November tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk meraup poin sebanyak-banyaknya. Timnas Indonesia berkembang pesat, Sinteyong disejajarkan Guus Hiddink. Sosok Sinteyong disamakan dengan pelatih legendaris Korea Selatan asal Belanda, Guus Hiddink, karena pencapaiannya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang berkembang di bawah asuhan Sinteyong. Tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini bisa membuat skuad Garuda naik drastis di ranking FIFA. Bukan hanya itu, Timnas Indonesia juga mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024. Mereka Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di fase grup Piala Asia dan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian Piala Asia U23 jadi puncak pertunjukan Sinteyong. Tulis laporan media Korea Selatan Sisain.
Tentu perjalanan juru taktik berusia 54 tahun ini bersama skuad Garuda tidaklah instan. Apalagi ia menunjukkan keberanian untuk memotong satu generasi di level timnas. Regenerasi yang dilakukan Sinteyong ini lantas membuat dirinya disamakan dengan Guus Hiddink, pelatih legendaris Korea Selatan asal Belanda. Guus Hiddink memang salah satu pelatih yang disanjung karena ia pernah membawa Korea Selatan melaju jauh ke semifinal Piala Dunia 2002 silam. Sinteyong melakukan regenerasi yang berani di Indonesia selama sekitar 4 tahun. Setelah diangkat, ia memakai pemain di bawah usia 23 tahun untuk tim senior. Tulis laporan media Korea Selatan. Mengatur ulang tim untuk fokus pada pemain yang dapat dengan cepat metode permainannya seperti ketika Guus Hiddink menangani Korea di masa lalu. Tegasnya, Sinteyong kini berpeluang mencatatkan sejarah lagi andai timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang tim Merah Putih sangat besar karena bertengger di posisi kedua di klasemen. Menerka posisi Nathan Choaon di Indonesia versus Irak dan Filipina. Nathan Choaon jadi pemain timnas Indonesia yang dinantikan aksinya saat melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 6 Juni dan 11 Juni mendatang. Aksi Nathan mengundang banyak pujian saat memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain Swansea City itu selalu tampil baik saat dimainkan di sejumlah posisi berbeda. Nathan tak pernah main di posisi aslinya sebagai bek kiri. Ia justru diplot pelatih Sinteyong sebagai gelandang bertahan hingga bek tengah. Hal ini berbeda dengan perannya di timnas Indonesia. Dari dua penampilan saat bersua Vietnam, pemain berusia 22 tahun itu menempati posisi bek kiri. Performa apik Nathan ini berpotensi mengusik sejumlah nama di lini tengah timnas Indonesia yang kerap jadi andalan Sinteyong. Di sektor ini, tim Garuda mengandalkan sejumlah nama seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Nama Ivar Jenner mungkin digeser jika melihat karakteristik dan naluri bertahan yang sama-sama dipunyai keduanya. Sedangkan Marcelino lebih bertipe ofensif dan bisa digeser bermain lebih ke depan. Tom Haye dengan kemampuan dan visi bermainnya sepertinya sulit digeser oleh pemain lain. Kars Nathan bermain sebagai gelandang terbuka. Karena posisi back wing back kiri dalam formasi 3-4-3 dominan ditempati oleh Pratama Arhan. Pemain Suwon FC itu jadi andalan di sisi kiri dengan kemampuan lemparan jarak jauhnya. Performa ciamik Nathan saat dimainkan di posisi berbeda juga jadi berkah tersendiri buat Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu jadi punya banyak opsi untuk meramu taktik terbaik. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga.